Halo sob, selamat datang lagi di Dojamuran Channel. Masih di alur film kolosal yang melegenda. Salah satunya film legenda yaitu serial drama kolosal Angling Dharma. Langsung saja kejedot celorot, ini ceritanya. Dalam cerita sebelumnya, pendekar Suraya yang hilang kehormatannya karena telah diperkosa oleh pendekar Sudamanik hingga timbullah dendam kesumatnya. Aku paling suka perempuan galak. Tubuhmu pasti lebih panas dari ayam-ayam kampung. Nah, kali ini sampai pada adegan pertarungan antara pendekar golongan hitam termasuk Citra Geni, Dewi Kenanga dan juga pendekar lengan 8 Sudamanik yang menyusul kemudian. Mereka sama-sama memperebutkan dan ingin memiliki Suliwa. Sementara itu, Angling Dharma yang mendengar dari kejauhan sedang menunggang kudanya, penasaran dan memperhatikan pertarungan serta penyebab pertarungan yang terjadi dengan melihat di atas pohon. Apa begini sikap para pendekar untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa? Benar-benar tontonan murah. Setelah mendengarkan pembicaraan para pendekar golongan hitam yang sedang bertarung, Angling Dharma akhirnya membuyarkan perhatian para pendekar yang sedang berkelahi. Mencoba Angling Dharma mengingatkan dan menasihati mereka, namun tetap saja omongan Angling Dharma tak digubris. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Kali ini sasarannya yaitu Angling Dharma ingin dibunuh. Namun satu persatu para pendekar golongan hitam keok dibuatnya. Angling Dharma mengeluarkan ajian Desindria, ajian yang dapat membaca gerakan lawan yang masih ada di pikirannya. Kiparon wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kiri. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Akhirnya salah satu lawan Angling Dharma mengetahui akan hal itu. Tapi tetap saja mereka tak dapat mengalahkan Angling Dharma. Saya tahu Tuan memiliki aji Desindria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Dewi Kenanga secara diam-diam menggunakan kesempatan kemelut pertarungan itu. Akhirnya Dewi Kenanga menghampiri Suliwa dan mengancam akan membunuh Suliwa jika ada yang berani mendekatinya. Berniat ingin membawa kabur, tapi Dewi Kenanga tetap gagal. Tak menunggu lama, akhirnya Angling Dharma membawa pergi Suliwa untuk diselamatkan. Setelah dibawa menjauh oleh Angling Dharma, akhirnya Angling Dharma meminta keterangan Suliwa kenapa dirinya sampai diperebutkan oleh para pendekar golongan hitam. Setelah mendengarkan keterangan Suliwa, Angling Dharma tak heran jika Suliwa diperebutkan karena Suliwa adalah titisan terakhir dari Batara Surya. Sementara orang sebagai titisan Batara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk meneruskan menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Setelah membawa Suliwa hingga malam, akhirnya Angling Dharma dan Suliwa beristirahat sambil duduk bercengkrama membuat api unggun. Suliwa pun sangat kagum dengan olah kanuragan Angling Dharma. Kemudian Suliwa pun menanyakan asal muasal Angling Dharma.
Namun Angling Dharma menyembunyikan asal-muasal dirinya dan mengaku namanya sebagai Jaka Kelana yang berasal dari negeri Malwapati. Malwapati, namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Akhirnya Suliwa pun meminta Jaka Kelana untuk mengangkat sebagai murid dan mengajarinya ilmu Desyandriya miliknya. Jaka Kelana pun mengatakan kalau Suliwa belum mampu mempelajari ilmu Desyandriya karena pemilik ilmu itu harus menguasai terlebih dahulu jurus-jurus silat kanuragan secara matang. Maukah Tuhan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desyandriya. Namun karena melihat kesungguhan Suliwa, akhirnya Jaka Kelana pun mengajak Suliwa untuk dititipkan kepada guru Jaka Kelana, yaitu Empu Mahasyura dari Padepokan Sugali. Tapi saat ini, tidak bisa Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Sementara itu di sebuah goa yang menjadi sarang pendekar Dewi Kenanga bersama adik-adiknya, mereka membicarakan kehebatan Angling Dharma yang mereka belum kenal nama dan asal-muasalnya. Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk mencari Angling Dharma untuk dijadikan santapan lezat untuk dimakan jantungnya. Menguasai ilmu Desyandriya yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap. Kita tinggalkan dulu Dewi Kenanga dan kedua adiknya. Suliwa dengan susah payah menguburkan semua mayat dari pendekar saudara seperguruan pendekar Nilasoraya yang telah diperkosa oleh Sudamanik yang berjuluk Pendekar Silengan 8. Melihat Suliwa, Jaka Kelana pun heran mengapa Suliwa memperpedulikan dan mau dengan susah payah menguburkan mayat-mayat itu. Apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Namun sungguh bijak jawaban dari tabib muda Suliwa yang menyebabkan Jaka Kelana atau Angling Dharma semakin yakin bahwa Suliwa adalah titisan Batara Surya dan seorang pemuda yang berhati bersih. Sementara itu pendekar Nilasoraya yang terluka dalam amat parah berjalan tanpa arah tujuan sambil menahan rasa sakit sekujur tubuhnya. Namun karena sudah terlalu lemah tubuhnya, pendekar cantik Nilasoraya pun akhirnya jatuh pingsan di tengah hutan. Kemudian Suliwa dan Jaka Kelana atau Angling Dharma tak sengaja melihat tubuh Nilasoraya yang tergeletak. Niat hati Suliwa ingin menolong, namun Nilasoraya tersadar dan di mata Nilasoraya bahwa yang dihadapannya adalah pendekar Sudamanik yang telah memperkosanya. Maka Suliwa pun menjadi sasaran untuk dibunuh. Setelah Nilasoraya dilumpuhkan Jaka Kelana, akhirnya dengan sedikit keberatan atas sikap Suliwa yang ingin menolong pendekar yang belum mereka kenal, Sudamani, kau telah membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. Tapi akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa serta Nilasoraya untuk diobati di Padepokan Empu Mahasyura.
Biarkan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya. Kalau begitu kita bawa dia ke Padepokan Sugalu. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Sementara itu suasana di Padepokan Sugali milik Empu Masyura terlihat pendekar cantik Galuh Parwati yang tak lain adalah anak dari Empu Masyura sedang melatih jurus kanuraganya. Empu Masyura yang memiliki kepekaan batin merasakan bahwa ada 3 orang yang mendekati menuju padepokannya, yang salah satu dari 3 orang itu dia sangat mengenalinya, yaitu Gusti Prabu Anglingdarma. Siapa? Gusti Prabu Anglingdarma. Benar saja, Jaka Kelana, Suliwa dan Nila Suraya yang dibawanya di atas kuda menuju ke arah padepokan Empu Masyura yang dahulu Anglingdarma pernah menolong ayah dari Empu Masyura, yaitu Pangeran Suryapati yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang karena memberontak. Mengenai kedekatannya dengan Empu Masyura, Anglingdarma mengatakan kepada Suliwa bahwa dirinya pernah menolong istri dari Empu Masyura yang pernah hampir tenggelam di sungai. Akhirnya tibalah mereka bertiga, Anglingdarma, Suliwa dan Nila Suraya di Padepokan Sugali, dan disambut dengan hangat oleh Empu Masyura berserta istri dan anaknya. Karena terlihat Anglingdarma membawa 2 orang yang belum dikenali oleh Empu Masyura, Anglingdarma pun memberitahukan bahwa pemuda yang diajaknya adalah muridnya sekaligus ingin dititipkan kepada Empu Masyura. Dan pemuda ini adalah murid saya, yang saya ingin titipkan kepada guru. Malamnya Anglingdarma menceritakan mengapa dirinya sampai kepada Empu Masyura. Anglingdarma pun menceritakan tentang permaisurinya yang telah melakukan patih obong, dan untuk menenangkan batin, Anglingdarma pun ingin menyepi dan menenangkan diri di padepokan Empu Masyura gurunya. Sampai Anglingdarma pun menceritakan perihal ilmu aji senyawa yang diwariskan oleh sahabatnya Naga Bergola yang memilih moksa karena telah dikhianati oleh istrinya sendiri Naga Gini. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita. Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Sambil merawat Nila Suraya, Empu Masyura menceritakan kearifan dari ilmu aji senyawa. Tiba-tiba Nila Suraya tersadar dari pingsan dan menanyakan keberadaannya dan sedang bersama siapa saja dirinya. Namun Anglingdarma meminta kepada gurunya Empu Masyura untuk menyembunyikan asal-usulnya. Dan ini, orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Nila Suraya pun menceritakan keadaannya dan 12 saudara seperguruannya yang telah dibunuh oleh pendekar Sudamanik dengan kejam. Empu Masyura pun menenangkan batin dari Nila Suraya agar merasa nyaman tinggal di padepokannya untuk dipulihkan luka dalam yang amat parah. Namun tanpa disadari oleh Empu Masyura bahwa perhatian Empu Masyura terhadap Nila Suraya membuat istrinya cemburu. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur, supaya pikiranmu tenang. Di serambi padepokan, Suliwa dan Galuh Parwati bercengkrama dan mulai saling kenal satu sama lain dan semakin dekat. Sudah punya kekasih? Maaf, atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali.
Setelah beberapa hari Anglingdarma tinggal di padepokan Empu Masyura, akhirnya Empu Masyura menasihati Anglingdarma agar tidak terlalu lama meninggalkan kerajaannya, karena sesuatu yang tak diinginkan dikhawatirkan terjadi. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Datanglah dengan tertatih Nila Saroya dari bilik kamarnya karena tersadar dan mendengar keributan di luar. Namun di mata Nila Saroya yang di hadapannya terlihat bahwa istri dari Empu Masyura adalah pendekar Sudamanik yang sangat ia benci. Tanpa pikir panjang, Nila Saroya pun menyerang istri Empu Masyura yang dikiranya pendekar Sudamanik. Bunuh kau. Kau harus mampus, Sudamani. Jangan menyerang ini. Dia bukan Sudamani. Jangan. Suliwa berusaha menghentikan Nila Saroya namun gagal. Sampai Galuh Parwati ingin menyerang Nila Saroya namun dicegah oleh ayahnya sendiri. Hampir saja istri Empu Masyura karena dilanda rasa cemburu ingin melukai Nila Saroya. Namun hal itu dicegah dan dihentikan oleh suaminya sendiri, Empu Masyura. Semakin bertambahlah rasa cemburunya terhadap Nila Saroya karena merasa suaminya sangat memperhatikan Nila Saroya.